topik yang paling penting, yaitu seleksi guru P3K. Untuk itu izinkan saya mempersilakan Mas Iwan, Dirjen GTK, untuk melakukan paparannya. Terima kasih. Terima kasih Mas Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya, pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya muliakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan perkembangan terkini seleksi ASN P3K. Boleh ke slide berikutnya? Slide yang pertama. Masih belum, oke, langsung saja yang pertama. Oke. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati, di sini kita bisa melihat bahwa di halaman ini adalah ringkasan dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2021, di mana sebanyak 293.860 guru telah lulus seleksi, dan ini artinya mengisi 58% dari formasi ASN P3K yang diajukan di tahun 2021 oleh pemerintah daerah. Total formasi yang disediakan 1 juta lebih, tapi yang diajukan oleh daerah 506.000 sekian, dan 293.000 ini, itu yang kotak yang warna hijau, itu adalah 58%, sedangkan masih ada tersisa 212.392 formasi yang masih kosong, di mana 117.000 formasi itu yang sama sekali belum ada pelamarnya. Jadi ini kira-kira gambaran umum dari hasil seleksi ASN P3K tahap 1 dan tahap 2 di tahun lalu. Nah, yang juga penting angka di sini adalah kotak yang berwarna kuning, di mana ada 193.954 guru yang telah lulus passing grade, namun belum mendapat formasi. Ini menjadi catatan yang sangat penting buat kita untuk kita perjuangkan supaya mereka mendapat formasi tanpa harus melalui tes lagi. Tahap 1 dan 2 mendapatkan NIP dan SKP 3K atau segera mendapatkan, ya bisa segera mendapatkan. Dua, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI memastikan 193.954 guru lulus passing grade mendapatkan formasi dan SKP 3K tanpa tes. Kembali maksudnya gitu ya. Agar bisa segera mendapatkan gaji dan tunjangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Atau saya bacakan dulu, nanti kalau ada respon saya minta nanti Mas Menteri merespon. Poin 3, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan Kemenpan RB RI untuk memastikan guru sekolah swasta yang lulus seleksi P3K untuk tetap mengajar di sekolah asal dan dalam waktu dekat menyusun peraturan untuk guru sekolah swasta yang lulus P3K. DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI berkoordinasi dengan KL terkait untuk membuat skema percepatan terpenuhinya 758.018 sisa formasi dari 131.239 formasi usulan Pemda tanpa mengganggu hasil kelulusan yang telah ada, dan memastikan seleksi guru P3K tahun 2022 tidak terdapat kendala teknis dan pelaksanaannya memperhatikan hasil evaluasi dan perbaikan proses seleksi tahap-tahap sebelumnya. Kita tidak dalam, jadi bisa untuk mengusahakan bisa, tapi kan nggak bisa menjamin. Mendorong bisa, ya itu bukan untuk. Ya, karena ini menjamin. Tergantung kepada pihak KL lain. Iya, dan Pemda. Ya, tim sel ya, apa pansel? Mendorong, Bu, mungkin. Mendorong atau mengupayakan. Izin, Bu. Proses seleksi P3K ini kan panitia seleksi beberapa kementerian. Jadi memang ada peran dari menguatkan dan membuat ini menjadi SK. Jadi kan tidak terpisah. Pak Iwan dan teman-teman ini kan bertemu berkala rapat terus. Nah, sekarang masalahnya adalah masalah yang sudah lulus
SK-nya nggak turun-turun. Masalahnya tidak di Kemendikbud, tetapi Kemendikbud ini menjadi bagian dari sebuah panitia seleksi dalam satu kesatuan. Pasti kalau Kemendikbud itu berbicara, pasti SK-nya segera turun. Masalahnya adalah keterlambatan-keterlambatan itu ada di kementerian lain. Nah, kementerian lain ini mungkin perlu desakan, atau kalau perlu ya mohon maaf diancam gitu. Nanti kalau guru-guru saya nggak segera dikasih SK, saya suruh geruduk. Iya. NRB. Makanya lebih Sebagai mitra yang memastikan gitu ya. Oke, nah yang ketiga ada berkoordinasi dengan Kemenpan RB, udah setuju ya?